Selamat sore. Sore. Duduk deh. Gimana kabarnya adiknya? Apa kabarnya? Sehat nggak? Sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bella sebagai konselor hari ini. Nah, pada sesi ini kita akan berdiskusi bersama nih tentang keluarga mandiri sadar gizi. Boleh dilihat-lihat dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Andina. Andina. Adanya namanya siapa? Alana. Oke. Adanya umur berapa nih, Bu? Umurnya berapa? 4 tahun. Kalau untuk keluarga lain apa ada kakak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Anak baru. Alana aja ya. Oke. Untuk saat ini menurut ibu sendiri di keluarganya dan adiknya sendiri itu apa ada masalah gizi yang terkait kesehatan gitu? Mungkin sulit makan atau Kalau berat sulit badan? makan sih enggak ya. Cuma dia kayak agak pemilih Oh, makan. picky ya. Oke, bentar. Oke, kita lanjut diskusi masalahnya ya, biar kita gali bareng-bareng. Ini kan ada 5 poin. Yang pertama kita mulai dari timbang berat badan secara teratur dulu. Apa adanya rutin ditimbang ya? Timbang sendiri iya, tapi Timbang kalau pas sendiri. ke posyandu enggak. Biasanya itu 1 bulan sekali atau 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Untuk pencatatannya, biasanya di posyandu kan ada KIA-nya ya. Kalau sendiri Pas sendiri diingat aja. diingat aja. Beberapa bulan ini apa ada perkembangan berat badan atau penurunan? Enggak, cuma dia ini naiknya kayak sedikit gitu loh Kak. Dikit-dikit tiap bulan. ya? Dikit-dikit. Tapi Dikit-dikit stabil dia. ya? Ya naik terus sih, cuma sedikit gitu. Oke. Selanjutnya untuk ASI eksklusif adanya waktu usia 0 sampai 6 bulan dapat ASI eksklusif Dapat. tanpa ada tambahan lain-lain ya. Oke. Apa ada kesulitan waktu memberikan ASI eksklusifnya? Dia nggak mau itu, nggak mau menyusui langsung. Jadinya dia pakai itu. Dipakting dulu ya. Nah, pakai dot. Oke. Kita lanjut dulu di makanan beragamnya. Ini kan adanya pizza ya Ibu. Apa yang dipikir itu sayur atau daging? Sayur sih belum mau. Sayur belum mau ya. Tapi untuk protein hewaninya, Hewani dia mau ayam, mau Ayam mau. telur, ikan, mau dia. tapi ada alergi. Sejauh ini nggak ada sih. Sejauh ini belum ada alergi. Oke. Kalau yang disukai adanya ini apa ya? Kamu suka apa makanan? Suka apa? Makan berapa? Telur. Telur terus Sama ada ayam. ayam. Sayurnya apa? Sayurnya pakai sayur nggak? Enggak. Nggak Nggak suka. makan sayur. Kenapa? Kenapa kok nggak makan sayur? Nggak suka. Nggak suka. Nggak suka. Kalau buat menangani masalah ini biasanya ibu gimana? Kalau sayur kan dia nggak mau, jadi diganti ke buah sih kak. Dia kalau buah mau. Buahnya apa deh? Buahnya apa sukanya? Apel, jeruk, semangka. Anggur. Oh, banyak Apel, ya. jeruk, semangka, Bagus anggur. dong. Dia sehari apel tuh pasti satu. Apel buah. satu. Suka Pasti. apel ya? Mantap. Oke, selanjutnya garam beriodium. Ibu sendiri pakai garamnya yang sudah beriodium atau Iya. yang Oke. Lalu untuk suplemen gizi, misalnya adanya ini kan nggak konsumsi sayur, apa ada penambahan Vitamin. Vitamin. Heeh. Vitamin apa? Vitamin D sama multivitamin C. Untuk berat badan tadi sudah aman ya, karena ada peningkatan. Pencatatannya juga pencatatan sendiri karena nggak di posyandu. Berarti, tapi ibu tetap cek itu nggak kayak konsultasi, misal berat badannya sudah pas atau masih kurang? Jarang ya. Kalau biasanya kalau pas ke dokter aja. Oh, pas ke dokter. Sering ke dokter anak rutin. Kalau umur segini udah jarang, kalau ada keluhan aja sih kak. Kalau ada keluhan aja ya. Oke, lalu untuk ASI eksklusifnya tadi
transisi adiknya ASI eksklusif ke MPASI-nya itu aman atau ada kendala? Itu agak susah. Agak susah. Apa? Dia dulu habis ASI itu kan kemakan tuh kak, itu dia nggak mau, dia GTM. Oh, GTM, sempat GTM ya? Apa aja dia nggak mau. Akhirnya karena terus beratnya kurang kan dia nggak mau makan, terus ASI-nya kebetulan pas dia 7 bulan itu stop karena aku kena COVID gitu, jadi ASI-nya stop gitu. Terus abis itu sama dokter diresepin buat minum susu tinggi kalori Buat adiknya? buat adiknya. Susu formula tinggi kalori ya? Akhirnya selama 7 bulan sampai kira-kira mau 2 tahun ya kayaknya dia susu Pakai itu? Iya. Berarti adiknya stop ASI di usia 7 bulan? Itu stop sampai 2 tahun ya? Berarti nggak ada ASI lagi ya sampai usia 2 tahun? Ganti sufor, itu susu tinggi kalori. Oke, untuk makanan beragamnya ini apa dari ayah atau ibunya memang juga kurang suka sayur gitu? Suka sih, Suka saya ya? masak, tiap masak pasti ada sayur. Tapi adiknya aja ya? Dia nggak mau. Jadi untuk cara ibu sama ayahnya memastikan bahwa gizi adiknya cukup itu bagaimana? Soalnya tadi penggantian buah itu ya? Buat terus dia kalau telur itu kak, dia nggak cuma telur aja, aku nambahin ada biasanya pakai liver powder, Pakai liver powder, anchovy powder, terus bikin telurnya itu dia kan sukanya diurak-arik tuh, itu pakai ghee biasanya. Oke. Jadi ada penambahan Ada proteinnya tambahannya. juga ya? Kalau sayur nggak suka sayur sih, beralihnya ke buah aja sih kak. Oke. Kalau untuk makanan instan apa adiknya udah konsumsi makanan instan? Kayak apa tuh instan? Kayak misal mie instan, snack-snack yang tinggi Iya, garam. cuma nggak sering ya, dibatasin. Oke, kalau untuk pengenalan makanan baru kan adiknya picky ya. Jadi cara mengenalkan mungkin dari pertama buah sampai adiknya suka buah itu gimana? Disuruh coba aja. Langsung coba aja ya. Cuma dia kalau ngelihat misalnya warnanya terlalu strong gitu ya, dia nggak mau gitu. Jadi pelan-pelan sih dia nyobain. Untuk garam beriodium tadi sudah ya, memakai garam beriodium. Lalu untuk cara ibu memastikan bahwa garamnya benar-benar mengandung iodium itu bagaimana? Dari kemasannya, biasanya kan ada kandungan. Jadi dari label kemasannya Iya, ya. label. Lalu untuk penyimpanannya atau disimpan di dalam wadah atau langsung? Iya, di wadah. Oke, ditutup ya. Ibunya apa sudah mengetahui manfaat iodium nih bagi keluarga? Buat mencegah dari gondok kan? Iya. Iya bukan? Iya, hormon tiroid. Heeh. Lalu untuk penggunaan garam non iodium sudah pernah tahu belum? Pernah. Lalu itu stop atau tetap digunakan? Selang-seling sih kak. Selang-seling. Apa adiknya pernah mengalami gangguan pertumbuhan dari kekurangan iodium itu ya? Gondok tadi misalnya? Belum pernah ya? Lalu selanjutnya untuk konsumsi suplemen, tadi konsumsi vitamin D ya? Untuk ibunya sendiri apa konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan? Waktu hamil? Iya. Waktu hamil ya? Tiap hari? Iya. Oke. Lalu untuk suplemen vitamin A itu apa diberikan ya? D, vitamin D. Vitamin A yang Vitamin A ada bayi rutinnya, anak-anak. Iya, ikut program yang Februari sama Iya, Agustus. Nah, selama ini keluarga nggak ada yang kekurangan gizi, anemia gitu ya? nggak ada. Aman ya. Lalu untuk konsumsi suplemennya adanya aman-aman aja atau pernah menolak atau Aman aja dia aman suka. aja ya, suka. Oh iya, untuk suplemennya itu dapat dari dokter atau beli sendiri? Awalnya dari dokter, anjuran dokter, terus selanjutnya beli sendiri. Oke, sudah ya Mas, untuk permasalahannya kita kesimpulkan dulu. Berarti untuk tumbuh kembang anaknya ibunya sudah rutin untuk mencatat berat badannya ya, karena adiknya itu kan juga masih golden age, jadi pertumbuhan itu benar-benar harus dipantau
supaya kenaikannya tetap bisa terpantau tadi untuk bisa ngedeteksi apakah adanya itu malnutrisi atau over gitu. Lalu untuk pertumbuhan berat badannya itu bisa ditunjang dengan konsumsi protein hewani tentunya dari ayam, lalu terus di sapi, bisa lauk nabati, tempe, tahu, dan mungkin untuk sayur-sayurannya bisa dicocokkan lagi dari adiknya. Tadi kan tidak mau warna yang lebih mencolok ya, jadi bisa mungkin sayuran hijau, wortel itu kan mencolok tapi bisa jadi semangat untuk konsumsi makannya ya. Oke, lalu tentang anjuran masaknya, supaya adanya nggak picky eater itu penggunaan garam beriodium itu tadi bisa menambah rasanya, lalu juga aman dimakan. Untuk suplemen sendiri sudah bagus karena adanya sudah rutin konsumsi suplemen vitamin D. Oke, jadi dari hasil diskusi kita ini, Ibu bisa meningkatkan konsumsi sayur adiknya ya, mungkin bisa dengan cara-cara yang lebih seru buat adiknya. Makan sayur ya abis ini. Mau? Sayur mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak suka. Kalau dibentuknya lucu-lucu mau? Enggak. Oke. Pernah kan Kak dibikin kayak dimsum itu kan dimasukin wortel gitu, dia nggak mau gitu. Oh tahu ya adik ya. Pinter dong kalau tahu ya. Jadi emang mengandalkan buah sih. Oke. Ya itu sih Bu, mungkin bisa ditingkatkan perlahan-lahan ya supaya adiknya bisa konsumsi sayur karena banyak zat gizi mikro juga yang dari sayur. Jadi tetap harus stabil dan imbang gitu antara sayur dan buahnya. Oke, jadi cukup sekian aja ya sesi konsultasi hari ini. Mungkin nanti bisa menjadwalkan kunjungan konseling selanjutnya. Mungkin 1 bulan lagi untuk melihat peningkatan adiknya. Gitu. Oke, Udah, Pak. janji dulu. Dadah. Lihat dulu ininya, lihat dulu ininya. Dadah. Dadah. Iya di bawah boleh. Dadah. Bella, abis ini ya? Iya, kamu ya abis ini. Dadah ya.